Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Muhammad Rehan. Ini 07300160040. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan presentasi UAS Genesa, yaitu yang berjudul Batu Hijau di Perusahaan Tambang PT Newmont. Oke, ini adalah daftar isi atau konten yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan terlebih dahulu tentang apakah itu deposit porfiri. Lalu kedua adalah porfiri deposit di PT Newmont. Yang ketiga yaitu aktivitas pertambangan di PT Newmont. Oke, langsung saja. Yang pertama itu pendahuluan. Nah, pada slide pendahuluan, saya akan mencoba menjelaskan apa itu deposit porfiri. Nah, untuk kali ini di slide itu kosong, saya akan mencoba untuk menjelaskan secara konvensional seperti pada papan tulis, yaitu dengan cara annotate. Oke, porfiri deposit itu terbentuk dari tabrakan antar lempeng. Di bumi ini ada yang namanya lempeng benua dan ada yang namanya lempeng samudra. Nah, lempeng samudra ini itu adalah lempeng yang di dasar samudra. Nah, ceritanya ini laut, sedangkan lempeng benua sendiri itu adalah lempeng yang sebagai dasar permukaan daratan. Nah, karena di bumi ini terdapat magma di bawahnya, magma biasa disebut magma chamber atau dapur magma. Nah, dapur magma ini terdiri dari mineral sulfida, besi, dan lain sebagainya. Nah, magma chamber ini ketika dia dapat menembus lapisan permukaan bumi di atasnya. Nah, tetapi oleh porphyry deposit ada di tabrakan antar lempeng samudra dan lempeng benua, airnya masuk ke dalam tabrakan tersebut, masuk dan menyentuh magma chamber tadi. Nah, tabrakan antar lempeng ini biasa disebut subduction zone. Nah, karena air tersebut masuk ke dalam magma chamber yang ada di bawah lempeng benua, maka karena air tersebut adalah zat volatil yang mudah menguap, maka magma chamber beserta mineral-mineral pengikutnya beserta air kemudian menjalar ke atas dan kemudian membentuk sebuah larutan atau mineral hidrotermal, campuran hidrotermal. Hidro yang berarti air, termal itu suhu. Maka dari itu magma yang menuju ke atas itu yang tercampur dengan air dinamakan larutan hidrotermal. Nah, hidrotermal ini sendiri kemudian suatu saat itu membeku. Nah, membentuk deposit porfiri. Nah, deposit porfiri ini itu produknya adalah yang utamanya adalah kuprum atau tembaga dan juga AU atau emas. Nah, hidrotermal di deposit porfiri ini, produk-produk tembaga dan AU ini sangat mendominasi di dunia. Tembaga terbentuk tidak hanya di endapan porfiri, bisa juga endapan epithermal dan lain sebagainya. Tapi mayoritas produk tembaga pada saat ini yaitu di endapan porfiri di dunia. Nah, porfiri tersebut juga dapat kemudian menjalar lebih lanjut
ke endapan epitermal. Jadi dia membukunya agak lama. Nah, endapan epitermal sendiri, kemudian ada juga yang menjalar ke samping, kanan, ke kiri, ke depan, atau ke belakang, membentuk endapan epitermal low sulfidation. Artinya endapan epitermal kadar sulfidanya rendah. Kenapa kadar sulfidanya rendah? Karena telah bercampur dengan air tanah. Nah, tapi pada pembahasan kali ini kita hanya berfokus pada endapan porfiri dan endapan porfiri di PT Newmont. Next. Nah, ini adalah tabrakan antar lempeng benua dan samudra yang ada di dunia. Nah, Indonesia ini sendiri termasuk pada tabrakan lempeng samudra dan lempeng benua. Dari Sumatera menuju ke Nusa Tenggara itu terdapat tabrakan. Maka dari itu Indonesia rawan yang dinamakan gempa bumi dan tsunami. Tetapi Indonesia juga memiliki kadar emas, tembaga, perak yang banyak karena hasil dari tabrakan tersebut. Nah, yang seperti sudah saya jelaskan tadi, ini adalah magma chamber-nya, lalu mengalir ke atas, membentuk endapan porfiri. Endapan porfiri tersebut ini terjadi di antara phyllic zone dan potassic zone. Sementara kalau epithermal terjadi di phyllic zone atau argillic zone. Nah, zone-zone ini dinamakan berbeda karena ada batuan induknya gitu. Nah, jadi endapan porfiri terbentuk di daerah phyllic zone dan potassic zone. Oke, yang kedua, saya akan bahas porfiri deposit di PT Newmont. Nah, porfiri deposit di PT Newmont terjadi karena tabrakan lempeng benua dan lempeng samudra di busur Sunda Banda. Nah, maka dari itu di Jawa dan dari Sumatera ke Jawa terdapat banyak pegunungan karena itu adalah tabrakan antar lempeng benua dan lempeng samudra membentuk sebuah gunung. Nah, disinilah lokasi Batu Hijau. Lalu di samping-sampingnya ada endapan epitermal yang sulfida rendah. Contoh di PT Antam di Pongkor. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan teori tadi, maka endapan epitermal dan endapan porfiri itu sangat bersahabat atau berkerabat dekat. Hanya saja endapan porfiri kadar grade tembaganya lebih bagus dibanding endapan epitermal. Nah, ini adalah potret di mana endapan porfiri di Batu Hijau. Porfiri di Batu Hijau ini tersebut kelihatan nimbul ke permukaan, dan ini kerabatnya itu epithermal yang high sulfidation karena dekat dengan porfiri dan juga tidak terlalu jauh atau menyentuh muka air tanah. Tidak seperti di PT Antam di Pongkor yang kategorinya low sulfidation. Nah, porfiri di PT Newmont itu terbagi di beberapa zona. Nah, karena zona potassic zone ini zona kadar grade-nya yang paling tinggi, maka di tengah-tengah sini ini adalah zona kadar tembaga atau emas yang paling tinggi dibanding zona lain. Jadi semua bulatan ini akan ditambang pada penambangan di PT Newmont. Namun yang paling kadarnya tinggi adalah yang tengah-tengah tadi. Nah, dinamakan Early Central BT. Dia di potassic zone. Nah, lalu saya akan menjelaskan konten nomor 3, yaitu pertambangan di PT Newmont. Pertambangan di PT Newmont ini memiliki cadangan total 8,4 miliar pounds kuprum atau tembaga dan 7,9 juta ons emas.
Nah, diperkirakan pada tahun 2011 dengan laju produksi sekian pada 2011, maka tambang ini dapat bertahan 25 tahun kemudian, lebih dari 25 tahun. Lalu kadar tembaga di tambang PT Newmont itu 0,525% tembaga dan 0,403 gram per ton emas. Nah, PT Newmont ini sendiri dieksplorasi atau ditemukan tambangnya pada 1990 dengan catatan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh sarjana-sarjana geologis dan pertambangan. Nah, PT Newmont Nusa Tenggara ini itu induk perusahaannya ada di Amerika, yaitu Newmont Mining Corp. Sedangkan di Indonesia sendiri namanya adalah PT Newmont Nusa Tenggara. Nah, mulai beroperasi awal itu tahun 1996 dengan investasi sekitar 1,8 miliar US dollar. Lalu beroperasi penuh di Maret 2000. Nah, sistem pertambangan yang digunakan adalah open pit mining. Nah, ini adalah proses bisnis dari penambangan PT Newmont. Nah, penambangan PT Newmont itu dilakukan pertama penambangan dengan alat dump truck sejenis OHT atau dump truck yang besar, lalu digunakan shovel dan alat-alat gali muat lainnya, lalu diolah di grinding balls dan juga diflotasi. Hasil dari flotasi tersebut terdapat tiling, lalu kadar konsentratnya itu dikirim melalui pipa ke fasilitas penyimpanan pantai. Nah, lalu emas dan tembaga itu kemudian diekspor untuk diolah lebih lanjut agar menjadi barang jadi yang lebih mahal atau lebih mewah. Lalu dikirim balik ke Indonesia. Nah, PT Newmont ini sendiri dinamakan batu hijau karena mineral sulfidanya itu teroksidasi, menghasilkan warna hijau. Oleh karena itu dinamakan batu hijau, namun produknya adalah tembaga dan emas. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.